Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turan Hasugian. Kali ini kita akan mempelajari tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajarannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini bisa semakin berkembang. Kita mulai dari aturan sinus. Dalam segitiga sembarang ABC, sisi di depan sudut A itu nanti kita lambangkan dia dengan sisi A. Kemudian sisi di depan sudut B kita lambangkan dengan B kecil, dan sisi di depan sudut C atau C kecil nanti akan berlaku rumus A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Ya, sebagai contoh langsung saja kita lihat di sini. Pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan panjang rusuk A 6 cm. Panjang rusuk B adalah. Sebelum kita masukkan ke rumus, coba kita gambarkan dulu segitiganya. Kita misalkan ini sebuah segitiga sembarang ABC. Diketahui sudut A katanya adalah 30 derajat. Kemudian sudut B-nya 45 derajat. Panjang rusuk A yang ini ya, ini kita misalkan sebagai A yaitu 6 cm, dan yang ditanya adalah panjang rusuk B-nya. Berarti yang ini, yang di depan sudut B. Ingat ya, sisi di depan sudut A kita lambangkan dengan A, sisi di depan sudut B dengan B, demikian juga C-nya. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus. Kita buat dulu rumusnya ya. A per sinus A sama dia dengan B per sinus B, di mana A-nya tadi adalah 6, sinus A-nya adalah sinus 30, sama dia dengan B yang ditanya per sinus B-nya sinus 45. Kita masukkan nilai-nilainya. 6 per sinus 30 adalah setengah, sama dengan B per sinus 45 setengah akar 2. Setengahnya kita coret aja ya. Kita kali silang, maka kita peroleh B sama dia dengan 6 akar 2. Itulah dia panjang dari rusuk B-nya. Sekarang kita masuk ke aturan kosinus. Ini juga berlaku di segitiga sembarang ABC. Apabila diketahui sama seperti segitiga sembarang tadi, maka akan berlaku rumus C kuadrat yang ini sama dia dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A, dan B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Untuk penurunan rumusnya, dari mana nanti muncul rumus aturan sinus dan aturan kosinus ini, bisa nanti saya buat di video yang lain ya. Kita ambil satu contoh. Pada sebuah segitiga ABC diketahui kosinus B tambah C sama dengan 9 per 40. Jika panjang rusuk AC sama dengan 10 cm, AB sama dengan 8 cm, maka panjang rusuk BC sama dengan berapa? Kita gambarkanlah dulu segitiganya. ABC, di mana tadi di sini panjang rusuk AC-nya, berarti yang ini 10, dan panjang rusuk AB-nya 8. Dan kosinus B tambah C sama dia dengan 9 per 40. Nah, kalau berdasarkan aturan kosinus yang ditanya tadi adalah yang ini ya, BC-nya. Misalkan tadi BC-nya itu adalah sisi di depan A, berarti ini sama dengan A kecil. Yang ini berarti B-nya, kemudian yang ini adalah C. Nanti berlaku rumus A kuadrat, karena itu yang ditanya, sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Akan tetapi di sini kan belum tahu kita kosinus A-nya berapa. Maka tinggal kita cari kosinus A dari yang diketahui ini. Sebuah segitiga, maka jumlah sudutnya nanti adalah 180 derajat. Berarti bisa kita buat di sini bahwa B tambah C sama dia dengan 180 dikurangi A. Apabila kita kosinuskan kiri dan kanan, maka kita peroleh kosinus B tambah C sama dia dengan kosinus 180 dikurangi A.
Di materi sebelumnya, kalau dia 180 kurang dan 180 tambah, maka kosinus dia tetap kosinus. Ingat nanti di relasi sudut. Bisa nanti saya lampirkan di deskripsi ya. Maka kosinus A, dan ini adalah ada di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua hanya sinus yang positif, berarti kosinus jadi negatif. Sehingga kosinus B tambah C nya tadi adalah 9/40, maka kosinus A sama dia dengan minus 9/40. Inilah nanti yang kita substitusikan ke rumus untuk mencari panjang rusuk A-nya. Berarti sama dia dengan B-nya tadi 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 10 dikali 8 dikalikan kosinus A-nya tadi adalah minus 9/40. Ada yang bisa kita habiskan ya. 40 dengan 10 berarti sisa 4. 4 dengan 8 sisa 2. 10 kuadrat 100 ditambah 8 kuadrat 64 dikurang 2 kali 2 kali 9 berarti 4 kali 9 36 kurang jadi tambah 36 sama dia dengan 64 tambah 36 100 ditambah 100 200. Inilah dia A kuadrat, berarti A-nya sama dia dengan akar 200 atau 200 kan hasilnya 100 dikali 2 akar 100 10 akar 2 atau dengan kata lain rusuk BC-nya itu sama dia dengan 10 akar 2. Akan tetapi di lapangan sering kita temukan nanti siswa-siswa tidak tahu apakah dia harus menggunakan aturan sinus ataupun aturan kosinus dalam mengerjakan soalnya. Nah, di sini akan saya bantu. Untuk aturan sinus, apabila nanti ada sebuah segitiga sembarang yang diketahuinya adalah dua sudut dan satu sisi, di mana dua sudut diketahui dan satu sisi yang diapit, maka kita gunakan aturan kosinus. Sedangkan untuk aturan kosinus, apabila diketahui nanti sisinya ada dua sisi dan satu sudut yang diapit. Kemudian yang berikutnya yang harus kita gunakan aturan sinusnya apabila diketahui dua sudut dan satu sisi, tapi sisinya itu tidak diapit, bisa saja dia di sini atau bisa di sini. Kemudian satu lagi, apabila diketahui nanti dua sisi dan satu sudut, bisa saja nanti sudutnya di sini atau bisa saja di sini. Nah, walaupun di sini dua sisi satu sudut, di sini juga dua sisi satu sudut, tapi kita akan menggunakan aturan kosinus apabila sudutnya itu diapit kedua sisi. Ya, sedangkan di sini sudutnya itu ada di depan kedua sisinya, tidak diapit ya, itu perbedaannya. Kalau sudutnya tidak diapit kedua sisi, berarti kita gunakan aturan sinus. Akan tetapi jika sudutnya diapit kedua sisi, maka kita gunakan aturan kosinus. Kemudian untuk aturan kosinus ada satu lagi yang perlu kita ingat, apabila diketahui ketiga sisi, maka kita akan menggunakan aturan kosinus. Ini dia bentuk-bentuk soal yang harus kita ingat untuk menggunakan aturan sinus maupun aturan kosinus. Tadi aturan sinus apabila diketahui dua sudut dan satu sisi yang diapit, kemudian diketahui juga dua sudut dan satu sisi di depan salah satu sudutnya, kemudian dua sisi dan satu sudut yang tidak diapit kedua sisi. Akan tetapi kita akan menggunakan aturan kosinus apabila diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit dan diketahui ketiga sisinya. Ini mudah-mudahan bisa kalian ingat ya, biar kalian nanti bisa lebih gampang untuk mengerjakan soal-soalnya. Kita lihat contoh berikutnya. Dalam segitiga ABC diketahui A akar 2, B sama dengan 1, dan sudut B-nya 30 derajat, maka sinus A sama dengan berapa? Nah, coba kita gambarkan dulu segitiganya. Diketahui tadi segitiga ABC, A sama dengan akar 2, berarti sisi di depan sudut A, akar 2, sisi di depan sudut B, yaitu B sama dia dengan 1, dan sudut B-nya yang ini 30 derajat. Maka yang ditanya adalah sinus A, ini yang ditanya. Berarti kalau diketahui tadi sisi, dua sisi dan satu sudut, tetapi jika sudutnya tidak diapit kedua sisi, maka kita gunakan aturan sinus. Tadi rumus dari aturan sinus adalah
A per sinus A sama dia dengan B per sinus B. A-nya tadi adalah akar 2 per sinus A yang ditanya, sama dia dengan B-nya 1 per sinus B-nya sinus 30. Kita kalikan silang, berarti sinus A sama dia dengan akar 2 dikali sinus 30 setengah. Berarti kita peroleh sinus A-nya setengah akar 2. Maka jawabannya adalah yang B. Perhatikan gambar berikut, panjang BC sama dengan 2 cm dan panjang AC-nya 3 akar 2 cm. Yang ditanya adalah panjang AB-nya. Nah, di sini diketahui 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Maka sesuai perbedaan yang saya buat tadi, kita akan menggunakan aturan kosinus. Berarti sisi di depan sudut C tadi adalah C, kemudian yang ini dia B, yang ini A. Maka rumusnya C kuadrat sama dia dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Kita masukkan nilainya, A2 ditambah B-nya tadi adalah 3 akar 2 dikuadratkan dikurang 2 kali A-nya 2 B3 akar 2 kosinus C-nya 45 derajat. 2 pangkat 2 4 ditambah 3 pangkat 2 9 akar 2 pangkat 2 2 9 dikali 2 18 dikurang 2 kali 2 dikali 3 akar 2 itu adalah 12 akar 2 dikalikan kosinus 45 setengah akar 2. 2 dengan 12 habis, ini jadi 6 ya. Sama dengan 2 tambah 18 22 akar 2 dikali akar 2 2 dikali 6 12. Berarti 22 dikurang 12 adalah 10, itu yang C kuadrat, maka C-nya adalah akar dari 10 cm. Maka jawabannya adalah yang D. Diberikan sebuah segitiga ABC, sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B 60 derajat, dan A tambah C sama dengan 6 cm. Panjang rusuk B sama dengan, kita buat dulu segitiganya, sebuah segitiga sembarang ABC. Sudut A-nya katanya 30 derajat, dan sisi di depan sudut A kita lambangkan dengan A kecil. Kemudian sudut B-nya 60 derajat, ya berarti yang ini adalah B, dan yang di depan sudut C adalah C. Diketahui tadi bahwa A tambah C sama dia dengan 6. Maka untuk soal ini kita akan menggunakan aturan sinus. Kenapa kita gunakan aturan sinus? Karena diketahui 2 sudut dan sisi yang lain, yaitu A dengan C-nya ya. Maka coba kita gunakan untuk aturan sinusnya. A per sinus A sama dia dengan C per sinus C. Kenapa kita cari C-nya? Karena di sini diketahui A dan C-nya, biar kita tahu perbandingan A dan C-nya itu berapa. Akan tetapi C-nya kan belum tahu kita sudutnya berapa nih. Tapi di sini sudut A dan B-nya jumlahnya 90. Ingat, sebuah segitiga akan berjumlah 180 derajat, sehingga sudut B sama di sudut C sama dia dengan 180 dikurang 30 tambah 60, atau hasilnya adalah 90 derajat. Berarti sudut C-nya itu 90 derajat. Maka bisa kita masukkan ke rumus ya. A per sinus A atau sinus 30 sama dia dengan C per sinus C sinus 90. A per sinus 30 adalah setengah, C per sinus 90 adalah 1. Kita kalikan silang, maka A sama dengan setengah C. A sama dengan setengah C, coba kita masukkan ke yang diketahui. A tambah C sama dia dengan 6. Maka dari sini A-nya kita ganti dengan setengah C ditambah C sama dengan 6. Setengah C tambah C, 3 per 2 C sama dengan 6. Maka C-nya adalah 12 dibagi 3 atau 4. Karena C-nya 4, maka A sama dia dengan 2. 6 dikurangi 4. A-nya sama dengan 2, yang ditanya tadi adalah panjang rusuk B. Kita gunakan lagi aturan sinus ya.
A per sinus A sama dia dengan B per sinus B. Ini untuk mencari B-nya. A tadi adalah 2 per sinus A-nya tadi sudah ketemu yaitu setengah, sama dia dengan B per sinus B-nya adalah sinus 60 atau setengah akar 3. Setengahnya kita coret saja, kita kali silang, maka B sama dengan 2 akar 3 cm. Atau hasilnya adalah yang dodol. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang PS 4 cm, SR-nya 12 cm, dan sudut PSR 60 derajat, berarti yang ini ya, PSR, maka panjang PR-nya berapa? Nah, kalau yang ini, sisi sudut sisi. Sudutnya diapit kedua sisi, maka pastinya kita akan menggunakan aturan kosinus. Panjang PR ini sama saja dengan S, sedangkan yang ini adalah P, maka yang ini sama dengan R. Maka berlaku S kuadrat sama dia dengan P kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2PR kosinus S. Ya, sesuai rumusnya tadi, sama dia dengan P-nya tadi adalah 12 kuadrat ditambah R-nya 4 dikurang 2 kali 12 dikali 4 kosinus 60. 12 pangkat 2 adalah 144 ditambah 16 dikurang 2 kali 48 dikali kosinus 60 setengah. Ini habis ya. Sama dengan 148 ditambah 16, 160 dikurang 48. Maka hasilnya adalah 112. Itu adalah S kuadrat, atau dengan kata lain S-nya tadi adalah PR kuadrat sama dengan 112. Maka PR-nya adalah akar dari 112, atau sama dia dengan 4 akar 7 cm. Atau jawabannya adalah yang B. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai aturan sinus dan aturan kosinus, kemudian perbedaan aturan sinus dan aturan kosinus itu sendiri. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Selamat pagi.